Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama gua Yoni Fatan. Kami dari Ruang Obrolan Horor. Tayangan ini adalah tayangan perdana kami. Channel kami adalah tayangan yang menceritakan pengalaman horor atau mistis dari narasumber dan juga cerita-cerita lainnya yang mungkin menarik untuk diangkat di sini. Bagi teman-teman yang suka cerita horor atau mistis, kami meminta kepada teman-teman untuk mendukung tayangan perdana kami. Caranya sangat mudah ya, tinggal klik aja langsung subscribe dan tombol lonceng, share, like, dan komen. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami di @rohpodcast_. Terima kasih teman-teman yang udah mendukung channel kami. Sebelum kita mulai, jadi tayangan perdana ini kita akan kedatangan narasumber yang kebetulan teman gue sendiri. Teman gue ini akan menceritakan pengalaman horornya, yang menurut gue sih ceritanya menarik ya untuk diangkat di sini. Pengalaman ini berdasarkan pengalaman pribadinya, yang menurut gue sih ceritanya bikin bingung ya, aneh dan juga menyeramkan. Jadi saksikan terus di Ruang Obrolan Horor sampai habis. Semoga teman-teman suka dan terhibur. Ini dia kiriman goib yang menyiksa. Ya teman-teman, sekarang gua udah bersama narasumber. Kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo Elda, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya, alhamdulillah. Apa nih Dak yang lu rasain ketika mendapat pengalaman kiriman goib yang menyiksa? Penyiksanya tuh seperti apa ya kira-kira? Bisa diceritakan sama teman-teman di sini? Ya bisa. Jadi awal mulanya itu gue kan kerja di suatu perusahaan ya, nggak bisa gue sebutin juga untuk perusahaannya. Memang ada suatu konflik yang bikin gue berantem lah gitu sama teman kerja gue sendiri, sama kru gue sendiri, dan mungkin itu yang menyebabkan awalnya terjadi seperti ini. Jadi awalnya itu gue ajak dia untuk diskusi di ruangan office. Gue ajak dia diskusi dan dia itu memang udah terkenal banget nih sama notabene orang atau orang luar gitu yang bukan orang asli sini gitu. Dan gue tuh memang orangnya agak ngeyel karena gue pikir gue udah sering ngerasain hal-hal kayak gitu ya, gue masih santai aja dengan dia mau kayak gimana aja gitu. Nah di office itu terjadi deh kayak adu argumen gitu, debat panjang yang endingnya dia malah kesurupan di samping gue. Oh gitu. Gue pikir dia masih ya ampun ya udah gitu, kesurupan mau diapain gitu, karena gue emang udah sering kan ngeliat kayak gitu, ya udah mau diapain. Dan gue malah salahnya dia kesurupan kayak gitu, gue malah tinggal dia kerja di ruangan office itu sendirian. Dan gue heroin aja omong-omongan orang kalau dia punya sesuatu di diri dia, dan gue masa bodo amatin aja gitu. Terus masih di hari itu juga gue masih dia di office, gue lagi di bawah untuk operasional lagi. Gue ngelihat percis karena memang gue dari kecil ya Yon sudah bisa ngelihat kayak gitu. Nggak kali ini aja gitu. Gue lihat madam Belanda
Oh, iya. Yang cantik banget kalau menurut gue, dengan tinggi badannya, dengan baju yang bagus deh, tapi mukanya pucet tetap. Itu lu ngelihat sosok itu di mana? Di samping gue percis, Pas lagi kerja. pas dia masih di atas, pas kita habis masih adu argumen, Oh gitu. dan dia lagi kesurupan di atas, gue tinggal. Oh gitu ya. Terus? Ternyata yang surupin dia itu ngikut ke bawah sama gue. Saat gue lagi operasional, tangan gue malah dicengkram. Mungkin orang lain nggak lihat, Lihat, tapi ya. gue bisa ngerasain itu. Tangan gue dicengkram kenceng banget, dan gue selalu pikir di diri gue, lu nggak boleh ganggu gue. Dan dia itu lepas sendiri. Itu masih is okay kalau menurut gue. Itu berarti masih pemula ya? Masih mulai. Masih mulai Iya. banget tuh dia mulai. Terus? Gue malah makin acuhin hal itu, nggak disangka pas gue balik kerja, Yon. Gue itu kebetulan banget ya, Yon, maghrib. Gue balik kerja, gue mulai diteror, Yon. Teror kayak gimana tuh? Jadi nggak tahu guenya yang halusinasi, tapi menurut gue ini real banget, kelihatan banget sosoknya. Jadi di kamar gue itu posisinya ada ruang meja kaca, di bawahnya itu kayak ada los gitu, bisa untuk lu sembunyi atau duduk di situ. Nah, percis di situ ada kakek-kakek, masih inget banget mukanya. Dia pakai kayak bandana atau apa gitu di jidatnya, dan memang dia nggak pakai celana, hanya baju aja dan bandana ini. Percis banget orang, percis banget. Itu lu ngelihat sosok itu setelah keesokan harinya? Oh pas Hari pulang? itu juga. Oh iya. Tapi gue udah pulang ke rumah, dan gue acuhin dia. Itu salah gue banget. Dari dia kesurupan itu, mungkin dia masih dendam sama gue karena gue ngacuhin dia kan. Dia mulai neror pribadi, belum dengan kayak gitu. Dia kirim-kirim foto gambar kayak santet gitu, terus boneka ditusuk pakai paku. Itu maksudnya kirim ke personal langsung? Personal langsung, dan nulis status juga dengan nama gue. Dia berani dia berani banget kayak gitu, dan gue orangnya ya udah gitu, kenapa harus ribet gitu. Gue udah coba negosiasi, tapi dia maunya jalur kayak gitu, dan gue masih acuhin itu. Nah, keesokannya mulai tuh Yan, jam 4 subuh gue bangun, perut gue tuh sakit banget, Yan, kayak ditusuk. Bener-bener kayak ditusuk. Gue pikir itu gue lambung atau emah. Gue masih positif terus kan. Gue nggak mungkin kenapa-napa gitu. Gue pikir gue lambung atau emah. Mulai tuh gue tahap yang aneh menurut gue, kayak gue tahapnya kok dari perut keluar ya suaranya. Lu pasti kalau denger suaranya aneh juga kan. Gue juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Gue masih positif banget ke dia, gue nggak mungkin mikir dia ngelakuin kayak gitu. Terus juga penglihatan gue juga udah mulai gelap gitu. Udah ini jam 4 subuh ya, gue udah mulai mau coba bangun untuk kerja kan, tapi penglihatan gue gelap, perut gue kayak ditusuk-tusuk. Gue pikir ini lambung kok sampai kayak gini banget gitu. Di hari pertama itu gue masih paksain untuk kerja, karena itu tanggung jawab gue harus kerja. Nah, kebetulan banget ya Yon, jadi di salah satu perusahaan gue kerja itu ada kru gue atau teman gue itu yang indigo. Kalau dia indigonya lebih parah dari gue, dia bisa ngobrol. Oh gitu, bisa ngobrol. Dia bisa interaksi langsung, kalau gue hanya bisa melihat. Gue ngomong sama dia, apa rasanya mata gelap pas kerja itu? Kenapa kok mata aku rasanya gelap gitu? Terus aku sakit. Terus beberapa kali dia denger gue tahap itu, suaranya aneh, kayak suara cowok yang keluar dari dalam mulut gue. Cowok, suara cowok. Karena dia
penasaran sama gue. Temen gue yang di gue itu perhatiin gue juga tanya sama dia, ada apa di badan gue gitu, ada apa sih di badan kakak gitu, kayak aneh rasanya. Terus dia jelasin, aku nggak bisa ngeliat kalau ada di dalam badan, aku bisa lihat kalau ada di luar badan, cuma ada yang aneh di badan kakak. Dan memang ada satu cewek yang madam itu ikutin gue memang, karena dia dendam sama gue juga. Udah musik yang kesurupan itu, teman gue yang adu argumen itu. Gue masih santai kan, enggak kali, gue masih positive thinking ya. Iya, itu di hari pertama gue masih enggak kali. Keesokannya pas gue balik setiap maghrib, rasanya tuh gak enak banget kan. Rasanya kayak badan lu panas, tapi dipegang tuh nggak panas, tapi perut lu tuh sakit banget. Lu ngerasa panas gitu ya? Iya, tapi dipegang tuh nggak panas. Udah gitu gue tuh di rumah memang tinggal berdua aja kan sama bokap gitu. Gue juga mungkin cerita apapun ke bokap kan, karena gue cewek kan. Di itu nggak enak banget. Dan anehnya itu di setiap maghrib mendekati jam 12 itu udah nggak karuan, nggak bisa tidur. Tahap suara cowok kayak gitu tuh sering banget. Terus subuh, gue kalau ngebayangin pengen nangis, ngerasain itu sendirian kan. Itu di hari kedua gue ngerasain itu sendirian. Rasanya kayak dia kayak mau keluar gitu, suaranya tuh kayak dia mau keluarin dari mulut gue gitu tuh. Aneh rasanya. Masih kayak bertahap gitu ya? Iya, sampai 2 hari kerja pun masih ngerasain hal yang sama. Di saat maghrib, setengah 12, subuh, itu pasti gue kebangun kayak gitu sampai 2 hari. Besokannya, di hari ketiga, gue udah capek banget karena gue sendirian. Dan kebetulan cowok gue waktu itu lagi ke Bekasi untuk ngelamar kerja kan. Jadi gue emang gak punya siapa-siapa lagi buat cerita. Nah, gue beraniin diri nih hubungin temen gue yang memang punya keahlian gitu, kayak tolong bantu gitu, karena gue udah nggak kuat sendirian gitu kan. Gue coba hubungin dia, gue WhatsApp. Itu malam ya, pulang kerja pas hari Rabu, hari ketiga. Kak, tolong bantu aku bilang. Kenapa? Kata dia. Ada yang aneh di badan gitu. Memang dia tahu aku bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Cuma aku memang jarang banget bisa masuk gitu. Gue tuh jarang banget bisa masuk ke badan gitu. Maksudnya tuh cuma bisa ngikut atau gue bisa ngelihat. Tapi ini mengganggu banget kak. Sampai gue bilang gitu. Aku mengganggu banget kak. Gue jelasin. Akhirnya dia telepon gue malam-malam. Gue sendirian keadaannya. Gue bilang sama dia, Kak, gimana caranya biar hilang gitu. Dia bantu doa, dan kebetulan dia posisinya lagi di Bandung, makanya kita via telepon. Dan gue masih mikir ini hanya ini ikut kali dari tempat kerja atau dari jalan gitu. Belum kepikiran sama sekali untuk negatif ke orang itu gitu. Pas dijelasin sama dia, gue ikutin cara-cara dia. Tolong ambil air, kata dia. Ambil air mentah yang langsung dari sumur, jangan air matang. Ambil di gayung atau di gelas, katanya gitu. Gue coba beraniin keluar kamar, pada tuh posisinya gue udah gak karuan banget. Karena gue tahu kalau gue keluar kamar gue bakal ngeliat hal-hal yang lebih aneh. Karena gue posisinya lagi gak karuan. Gue beraniin ambil air, gue taruh di samping gue sambil baca Al-Muluk, gak berhenti satupun gitu. Baca-baca surat pendek, dia bantu doa dari sana. Mungkin lu nggak percaya kali ya kan kalau lu nggak lihat langsung. Tapi itu beneran, airnya tuh muter. Air muter di dalam gelas. Di dalam gelas, dan gelasnya tuh besar, muter sendiri kan. Enggak cukup di itu aja. Enggak cukup di itu aja, Yun. Terus. Gue kira itu kenapa muter itu sambil telepon ya sama kakak-kakak gue yang di Bandung buat ngobatin. Terus dia bilang, kamu harus kuat, kata dia gitu. Terus baca-bacaan Al-Muluk, jangan sampai berhenti. Pokoknya yang kamu tahu kamu harus terus baca, kata dia gitu.
gue makin gak karuan tuh, semakin airnya muter semakin gue gak karuan. Gue coba celentang tidurnya kan, gue coba udah relax sambil baca-bacaan. Lu tahu apa yang gue lihat? Apa? Kuntilanak jalannya itu nyata banget ya, roknya kuntilanak ya. Jalan di atas Di lu gitu. atas gue sambil ngikutin alurnya air itu, airnya muter, dia juga muter di atas gue. Lu bisa nggak baca bacaan surat pendek dalam keadaan atas lu ada kayak gitu? Bisa nggak? Gue aja kalau masih mikirin kayak gitu masih serem juga sih kata gue. Kok bisa sampai kayak gitu banget? Sampai akhirnya gue harus tetap berani kan untuk baca terus karena gue sayang diri gue gitu. Gue nggak mau sampai diri gue kenapa-napa gitu, sampai dia nguasain gue karena gue ini punya gue gitu. Gue nggak suka. Nah terus gue paksain untuk tidur walaupun gue ngeliat dia melayang-layang di atas gue paksain buat itu tidur. Posisinya lama gak sosok itu yang lama muter-muter di banget, atas? lama banget sampai kakak gue yang Bandung tuh nggak matiin telepon. Ya. Sampai gue bener-bener tidur, relax sampai pagi. Terus gue pikir ya udah, alhamdulillah udah hilang nih, nggak ada lagi nih yang nggak enak. Enggak ya, itu nggak selesai di situ. Belum Di hari selesai. keempat itu masih nyakitin menurut gue. Kok ini nggak hilang, kok ini masih sakit banget perutnya, makin parah gitu. Sampai akhirnya gue izin kerja karena gue udah nggak kuat lagi gitu. Gue udah nggak berani juga WA ke orang Bandung itu kan, ke kakak gue yang Bandung, karena gue takut dia makin cemas kan, kok nggak hilang gitu. Ternyata temen gue yang indigo itu, yang satu perusahaan sama gue, dia jelasin ke gue, Kak, yang semalam kakak buang itu bukan yang ada di dalam, tapi si madam yang ngikutin kakak. Jadi si madam itu ada di samping gue. Itu yang dia muter-muter itu bukan kuntilanak, tapi si madamnya. Masih madam ya? Memang bentuknya seperti kuntilanak, panjang, pakai baju panjang, cuma jubah cantik. Cuma memang kalau orang awam melihatnya pasti bilangnya kuntilanak karena pakai gaun. Itu posisinya lu lagi di dalam kamar tuh? Udah di dalam kamar. Dalam kamar. Terus gue jelasin kan, berarti ini belum hilang, gue bilang gitu. Iya kakak, yang di dalam belum hilang. Cuman gue jelasin lagi. Di situ lu udah mulai curiga belum kalau misalkan ada sesuatu nih yang ada kiriman atau gimana iya, gitu? Gue udah mulai astagfirullah, kok lu setega itu gitu. Iya. Ya lu kok setega itu kan. Nah akhirnya gue beraniin diri untuk telepon ke kakak gue yang cewek. Gue bilang, coba ke rumah, lihat keadaan gue, karena gue memang tinggal berdua sama bokap. Dan dia pegang perut gue Yon, maaf ya Yon. Dan itu keras banget kan. Keras banget? Keras banget, kayak batu. Kayak batu. Padahal itu setiap hari gue tahan dan gue gak makan. Lu bayangin berat badan gue dari 49 jadi 43 kilo dalam waktu 4 hari. Turun berapa kilo tuh? Tahu deh itu. Sampai bener-bener gue drop banget. Itu lu nggak makan tuh? Gak Maksudnya? bisa makan, tapi perut gue keras dan gede. Oh gitu. Dan itu yang ternyata yang bikin sakit tuh di sini. Oh. Akhirnya karena gue udah lagi minta izin kerja kan sama perusahaan gue di rumah sendirian karena cowok gue masih di Bekasi dan gue udah telepon dia untuk balik buru-buru karena gue nggak ada teman sama sekali. Pas itu siang-siang habis johor banget ya, gue kayak orang kolap. Gimana sih? Lu terbalik, badan lu kebalik di lantai. Di lantai. Lu nggak bisa ngeliat apa-apa. Terus tahu nggak yang gue lihat apa? Apa tuh? Cowok. Gue nggak tahu dia cowok gue enggak. Cowok badannya hitam semua, hampir kayak gosong. Dan di sini perutnya nggak ada, cuma ada tulang ininya aja. Kayak ramping kurus gitu ya? Banget. Bentuknya? Kurus banget. Cuma ininya aja. Dan palanya botak. Dia lagi ngeliatin gue di pintu. Itu keadaannya gue udah jatuh. Lagi terbaring di dalam kamar gitu? Iya, tapi udah jatuh di lantai dan jatuh. di rumah nggak ada siapa-siapa. Dan dia melototin gue kayak gini. Sambil kayak gini di pintu kamar gue ya. Merinding banget. Sampai kayak gini.
gue sampai ngeliatin dia dan gue nggak bisa melek karena mata gue udah gini udah sakit banget. Dan pas banget cowok langsung sampai cowok gue dateng nyariin gue sampai ke dapur karena gue jatuh di lantai. Gue jatuh di lantai, dia nyariin ke dapur. Pas dia lihat di kamar, gue ada di lantai. Di lantai lagi bergeletak. Akhirnya menurut gue ini udah gak lazim banget kan ya. Udah nyakitin banget diri gue, udah seminggu udah turun berapa kilo. Akhirnya keluarga gue turun tangan. Kayak kakak gue coba hubungin Habib, kayak orang yang ngerti agama kayak gitu. Dan kakak gue minta tolong sama dia, tolong dilihat ada apa di badan gue, karena kalau gue ada fotonya nanti gue share, itu bener-bener kurus banget badan gue kurus banget dan gak jelas, jadi loyo, matanya juga loyo. Akhirnya Habib itu deketin gue pelan-pelan karena dia tahu yang di dalam badan gue itu kasar. Karena kiriman dari luar. Istilah katanya dari luar gitu deh, bukan yang abal-abal. Jadi energinya tuh bisa dibilang kuat ya? Kuat banget. Awal dia pegang kaki gue, masih enjoy gue. Karena gue berasa memang, karena gue bisa ngeliat ya, karena gue berasa dia nggak nguasain kaki gue, tapi dia nguasain di sini gue. Dan dia suka jalan setiap yang gue sebutin, maghrib, 11:30 sama subuh dia jalan dari sini ke sini. Itu yang lu rasain sakit itu? Kalau lagi tusuk-tusuk dia jalan. Oh, jalan sendiri gitu ngerasain? Jalan sendiri itu di setiap maghrib, 11:30 sama subuh. Itu pasti dia jalan. Nah, pas dia pegang belakang gue, dia coba pegang belakang gue, lama, buruk, gue teriak. Gue nggak sadar sih, cuma kakak gue jelasin ke gue kalau gue teriak tuh suaranya kenceng dan itu kayak bukan suara gue, kayak suara cowok gitu kan. Dan itu teriaknya gue juga nggak tahu gue teriak kayak gimana kan, karena gue juga udah nggak sadar pas gue lagi dipegang sama Habib itu. Dan Habib bilang, "Teh, kalau punya mulut dijaga," katanya. Ini ada yang ngirim. Gue baru connect. Jadi ini beneran dikirim. Iya, ini ada yang kirim, kata dia gitu. Kalau punya mulut dijaga, katanya. Ada yang nggak suka, kata dia gitu. Dikeluarin itu nggak sebentar ya, lu tau lah, sejaman itu dikeluarin kayak gitu. Dan itu nggak langsung lega gitu. Sampai Habibnya bilang gini ke gue, "Kamu mau lihat nggak orang yang kirim kamu kayak apa orangnya?" Gitu. Walaupun gue udah tahu memang dia yang kirim. Lu ngerasa pekanya tuh dia ya? Iya, karena Tapi gue punya masalah hanya ke dia. Dan dari tanda-tandanya orang ini lah itu dia banget gitu. Terus gue bilang gitu, dengan keadaan gue yang udah lemes banget, habis teriak kenceng banget, kata kakak gue. Itu maaf gue potong, itu semacam kayak di ruqyah atau pengobatan aja gitu? Pengobatan aja. Pengobatan aja. Iya. Terus gue dijelasin sama dia, mau ya lihat katanya, biar tahu aja gitu, buat jaga-jaga mau. Akhirnya lu nggak bakal nyangka lu dikasih lihat muka yang ngirim dan muka yang ada di badan gue itu dikasih lihat sama dia. Dan betul, yang cowok hitam botak kurus itu dia yang ada di badan gue. Itu cara ngasih tahu lu tuh sosoknya kayak gimana tuh? Maksudnya dia ngasih tahu ciri-cirinya? Enggak, gue ngeliat langsung. Oh, ditampakin langsung? Ditampakin langsung. Dengan pengobatan itu? Jadi muka gue disuruh lihat ke muka Habibnya, nanti dikasih gambaran sama dia. Itu bener-bener mukanya gini. Jadi muka yang kiri, ini muka yang ada di badan gue tuh gini. Dilihat di mata gue, mukanya kayak gini dia. Ya udah, gue juga ngejalanin ini dari kecil kan. Gue bisa ngeliat mereka tuh dari kecil, tapi gue nggak tahu itu apa. Akhirnya gue jelasin semua ke Habib. Saya udah nggak kuat lagi kayak gini. Habib coba nenangin gue, bilang, "Kamu ini emang dikasih, itu nggak apa-apa, nggak ngerugiin kamu," gitu. Dia ngejelasin ke gue, "Nggak apa-apa," gitu. "Kamu nggak bakal kenapa-napa kok kalau kamu ngeliat ini," gitu. Gue bener-bener masih histeris karena gue baru pertama kali disantet kan.
Kamu udah nggak kuat kayak gini. Gue sampai nangis kan ke dia, aku udah nggak kuat ngeliat mereka gitu. Terus apalagi sampai ganggu kayak gini, aku nggak kuat, gue bilang. Terus akhirnya dia ngomong kayak gini ke gue, bapak kamu ngapain kamu pakai duit halal, katanya gitu. Jadi bikin mata kamu itu jernih, bisa melihat mereka. Dan kamu itu punya keturunan untuk melihat mereka gitu, dari keluarga kamu. Kamu juga bisa loh bantu orang lain untuk sembuh. Misalkan ada yang ketempelan, kamu juga bisa bantu gitu. Tapi gue emang udah kekeh banget karena gue udah kayak gue sendirian loh gitu, gue gak punya siapa-siapa gitu, gue gak mau ngerasain ini sendiri. Malah di situ lu ngerasa kayak tertekan gitu ya, malah kalau bisa ngerasain kayak gitu ya. Karena gue pertama kali disantet, mungkin kalau gue melihat mereka biasa aja gitu, gue biasa aja, cuma ini kok sampai ngeganggu gitu, gue nggak bisa. Ya udah, saya copot gitu, saya tutup mata batin kamu gitu. Iya, saya mau ngomong gitu kan, tapi nggak bisa hilangin rasa kamu. Kalau kamu ngeliat mereka, mungkin kamu nggak bisa pakai mata, tapi kamu bisa ngerasain di diri kamu kalau mereka ada di depan kamu atau ada di samping kamu. Memang sampai saat ini gue masih kayak gitu, kayak mungkin masih suges juga di diri gue karena dari kecil kan nggak bisa hilang. Gue kayak misalkan di tempat gelap, gue tahu ada dia di situ, cuma gue udah nggak bisa lihat pakai mata gue lagi gitu. Gue cuma bisa ngerasain aja. Ya udah, habis ditutup gitu mata batin gue udah lebih tenang, udah lebih relax gitu. Gue udah jadi nggak ketakutan lagi sama diri gue sendiri yang menurut gue juga aneh kayak gitu kan. Akhirnya pulang dari Habib, gue langsung cerita ke bokap gue yang memang notabene itu dia bisa lihat juga, dan dia memang bisa nyembuhin juga, sama 11-12 sama gue. Mungkin gue keturunan dari dia, dan gue baru cerita itu semua. Terus gue udah sembuh, gue pelan-pelan cerita ke bokap gue, "Pak, dari foto-foto dia kirim ke WA ke gue gitu, Pak, gue bahasan diri gue itu Dede ya, Pak, Dede dikirimin kayak gini, ancaman kayak gini untuk disantet gitu. Dede juga sebenarnya seminggu ngerasain kayak gini. Yang kemarin Dede izin sakit itu bukan Dede sakit beneran, tapi Dede memang dikirimin sama orang karena mungkin dia nggak suka gitu." Nah, bokap gue di situ sempet emosi karena bokap gue nggak terima. Karena bokap gue bisa kayak gitu, kenapa anaknya digituin gitu kan? Mungkin orang tua lah, lu tau lah. Gue coba jelasin ke bokap gue pelan-pelan, nggak usah, ini udah berlalu, dan tanpa kita kirim lagi ke dia gitu, dia juga bakal ngerasain, karena yang dia kirim ke gue kan balik lagi ke diri dia. Jadi dia sekarang yang ngerasain diri gue. Oh gitu ya. Jadi kalau dia ngirim ke gue dan gue sembuh, gue balikin, gue udah sembuh, setan itu bakal balik lagi ke dia. Kata gue, udah itu juga udah nyiksa dia kok, nggak harus kita capek-capek lagi untuk kayak gitu. Gue jelasin gitu sama gue. Om gue mulai sabar, udah emosi banget mukanya ngeliat anaknya dari gemuk, lumayan gemuk gitu sampai kurus banget. Ya gue bilang nggak boleh dibalas kayak gitu, nggak boleh. Dede udah maafin, mungkin Dede juga yang salah, gue bilang. Dan dia akhirnya terima. Dari situ semua udah mulai membaik. Di minggu berikutnya udah mulai alhamdulillah baik banget. Jadi setelah itu lu udah jalanin sehari-harinya udah normal lagi. Iya, tanpa melihat dan aneh-aneh. Lu juga udah ditutup ya kan, mungkin mata batinnya ya. Tapi masih bisa ngerasain aja ya. Ini dia guys cerita dari Elda. Semoga teman-teman bisa ngambil hikmahnya. Dan mungkin si Elda mau memberikan pesan-pesan juga ya kepada teman-teman di sana. Ya, sedikit pesan aja dari kejadian yang gue alamin kemarin.
yang mungkin jangan sampai kalian juga ngerasain kayak gitu. Beneran rasanya gak enak banget. Pesannya sih menurut gue, walaupun kita udah mungkin untuk tingkatan pekerjaan kita udah lebih baik gitu, mungkin kita udah bisa jadi memanage orang lain gitu, tapi mohon dijaga lagi perilakunya, kata-katanya, atau yang lain, atau di dunia, bukan di dunia pekerjaan, di dunia kita sehari-hari gitu. Maksudnya jangan sampai kita nyakitin perasaan orang lain, karena kita nggak tahu juga hati mereka terima atau enggak. Terus gue juga mau minta maaf sama lu gitu. Mungkin kata-kata gue kemarin nyakitin dan gue ngacuhin lu pas lu lagi kesurupan. Mungkin itu dalam keadaan gue emosi banget. Gue minta maaf banget udah ngelakuin hal itu dan bikin lu bertindak jauh ke diri gue. Dan semoga lu gak bertindak jauh juga ke orang lain. Semoga ini juga jadi terakhir pelajaran buat lu dan buat gue juga, dan buat yang lain juga. Oke, terima kasih Elda ceritanya. Itu dia cerita dari Elda. Semoga teman-teman bisa ambil hikmahnya dan suka dan terhibur cerita dari Elda ini. Teman-teman yang mau komen silakan komentar saja di bawah. Dukung kami terus dan follow Instagram kami di @rohpodcast_. Dan juga jangan lupa follow Instagram gua di @yonifatan. Si Elda juga ada Instagram ya. Apa ada Instagram? Ada Melda. Ada Melda.